Nah, untuk hari ini kita akan masih membahas materi IPA tema 8 yaitu tentang apa sih? Masih ingat apa saja yang kalian pelajari kemarin atau di tema 8 ini kita belajar apa? Coba disebutkan apa saja? Halo, tentang apa Gerhana saja? matahari dan bulan. Oke, gerhana matahari, gerhana bulan. Selain itu, apalagi gerakan-gerakan benda langit apa saja? Rotasi bumi. Oke, good. Rotasi bumi. Revolusi bumi, Bu. Revolusi bumi. Apa meneh? Rotasi bumi, revolusi bumi. Ada lagi benda langit lainnya yang bergerak juga. Rotasi bulan, revolusi Rotasi bulan, bulan. Terus revolusi bulan. revolusi bulan. Oke, nah kita akan membahas itu. Nah di sini kan ada cowok, ada cewek nih. Bu Asmi mau mengajak kalian untuk ya battle lah ya, battle banyak-banyakan info ya. Oke, Bu Asmi nanti akan share screen ya. Nah, kalau ada hal-hal yang menurut kalian penting, nanti bisa dicatat. Oke. Nah, udah nampak ya? Cowok, cewek ya. Bu Asmi akan membagi papan tulis ini menjadi 2 ya. Ini kalian kelihatan kan whiteboard-nya di sini ya? Kelihatan, Putih. Bu. Kelihatan, Bu. Oke, baik. Nah, Nih, oke. Yang sini yang anak putri ya. Putri atau cewek? Putri aja deh. Yang sini yang putra ya. Jadi kita geser yang munggah sebentar. Oke. Ini yang putra. Oke, baik. Kan tadi, aduh, hilang sebentar. Oke, udah kelihatan ya. Ini tak besarin dulu aja lah. Nah, sekarang kita akan membandingkan ya. Tadi kan ada gerakan-gerakan benda langit ya. Kita yang pertama mau memahami tentang gerakan dari benda langit yaitu planet kita, planet bumi. Nah, ada berapa sih gerakan bumi itu tadi? 2. 2. Oke. Yang Putri mau yang apa? Yang gerakan yang mana? Kan ada 2 toh. Mau yang apa aja sih geraknya tadi? Rotasi sama revolusi. Rotasi sama revolusi. Yang Putri mau rotasi apa revolusi? Manut. Iya. Oke, yang Putri yang rotasi deh. Rotasi, rotasi bumi. Yang Putra ini apa berarti? Revolusi, revolusi bumi. Ya. Nah, sekarang yang Putri. Ini atau gini aja, kalian jawabnya boleh bersama-sama ya waktunya ya. Jadi Putri dan Putra boleh melengkapi bagan ini secara bersama-sama waktunya. Yang pertama, Bu Asmi ingin kalian tahu dulu apa sih artinya rotasi bumi dan revolusi bumi ini. Ya, silahkan dijawab. Putra maupun Putri boleh menjawab. rotasi bumi itu perputaran perputaran bumi pada porosnya, Bu. Oke, yang Putri yang lain setuju? Jawabannya Clara? Atau ada pendapat lain? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Oke, rotasi bumi itu tadi kata anak-anak yang Putri itu perputaran bumi pada porosnya. Ayo, yang cowok ini belum. Yang Putra. Jawabannya apa kira-kira tempatmu ini? Revolusi bumi itu apa? Belum jawab, Bu. Perputaran bumi Yang mengelilingi anak matahari. Putra yang jawab anak Putra. Kamu banyak-banyak. Apa? Perputaran bumi yang mengelilingi matahari. Apakah yang lainnya setuju yang anak Putra? Ya, Bu. Oke, apa tadi? Pergerakan bumi yang diganti, Bu, pergerakan bumi yang mengelilingi matahari. Oke, pergerakan apa perputaran? Sebenarnya itu sama aja sih. Gimana? Mau apa bahasanya?
tak ketikkan. Aku yang juru ketiknya. Kalian Timbu yang aja ngomong. sih, Bu. Apa ini jawabannya kira-kira? Ayo, anak putra kan banyak tuh ini. Apa sih? Semuanya boleh jawab yang anak putra. Perputaran aja, Bu. Ya, oke, perputaran apa? Air. Perputaran bumi mengelilingi Bumi. matahari. Oke, mengelilingi. Jadi yang jawab semuanya ya, maksudnya semua anak putra. Kalau yang bagian sini, kalau yang sini semua anak putri yang jawab. Oke, sepakat ya ini ya. Perputaran bumi mengelilingi matahari. Sayangnya ini tingginya nggak sama ya sini. Baik, oke sudah jelas ini. Siapa yang masih bingung tentang hal ini? Jadi yang namanya rotasi itu berputar pada porosnya. Kalau rotasi bumi ya yang berputar ya itu bumi. Kalau rotasi bulan yang berputar ya bulan. Ya. Oke, kalau revolusi itu mengelilingi benda lain. Kalau bumi ya mengelilingi matahari. Kalau bulan mengelilingi siapa? Bumi. Bumi. Nah, oke. Sampai sini sudah paham belum? Karena nanti, Bu. oke, pilihannya itu rata-rata ABCD-nya kayak gini. Perputaran bumi pada porosnya, perputaran bumi mengelilingi matahari, perputaran bulan pada porosnya, perputaran bulan mengelilingi bumi. Nah, kayak gitu pilihannya ya. Jadi kamu harus paham dulu. Ya, artinya rotasi bumi itu apa? Revolusi bumi itu apa? Lanjut? Lanjut enggak? Lanjut, Bu. Oke, baik. Sekarang kita akan melihat apa saja dampak atau akibat ya. Nama lainnya dampak atau akibat dari kejadian ini ya. Akibat dari rotasi bumi ya. Akibatnya apa sih? Akibat rotasi bumi. Sama akibat revolusi bumi. Oke. Siapa? Silahkan yang mau menjawab. Putra dan putri. Sini yang putri, sini yang Bu, putra. terjadi pembelokan arah angin, Bu, rotasi bumi. Rotasi bumi terjadi pembelokan arah angin. Setuju kah yang lain? Semua boleh ikut jawab yang anak putri. Silahkan. Ada Dea, Ceta, Vira, Nindi, Risa. Silahkan. Setuju nggak sama jawabannya Clara tadi? Disa, silahkan juga. Setuju, Bu. Setuju. Oke, kita akan bikin daftar ya. Apa saja tadi? Apa tadi? Terjadi apa? Pembelokan? Arah angin, Bu. Arah angin. Oke. Apalagi? Siapa lagi Kalau yuk? terjadinya siang dan malam, Bu. Oke, terjadinya siang dan malam. Setuju ini? Setuju, Bu. Oke. Atau nama lainnya apa? Siapa yang tahu? Harian matahari, Bu. Apa? Gerak semu harian matahari. Bukan yang ini loh, Mas Teh. Gerak semu harian. Oh, ini beda lagi ya. Ini sebenarnya bisa nyambung juga sih. Gerak semu harian matahari. Apa itu artinya gerak semu harian matahari? Ayo, anak putri. Nanti boleh dilengkapi gerak semu harian matahari itu apa? Coba didiskusikan. Silahkan. Yuk, anak-anak putri semuanya. Silahkan Gerakan saling. yang seolah-olah matahari condong di sebelah utara dan selatan, Bu. Gerak semu harian matahari, matahari condong ke utara atau ke selatan? Salah bukan. Lah apa? Coba. Yang benar yang apa? Apakah itu salah? Benarnya apa terusan? Gerak semu harian matahari. Gerak matahari yang kayak nggak nyata ya, karena semu. Apa itu gerak semu harian matahari? Mataharinya gimana? Bergeraknya seolah-olah dari selatan ke utara atau utara ke selatan ya? Coba dicek lagi. Ayo. Yang putra boleh jawab gak, Bu? Oke, yang Oh, putra tahu, Bu. boleh Aku jawab. tahu, Bu. Seolah-olah bergerak dari selatan ke utara. Belum tepat. Dan Utara kembali ke ke selatan, Bu. Setiap tahun. Tepat. Coba harian ini, bukan tahunan loh ya. Harian. Dari timur ke barat. Dari timur ke barat, dari terbit Iya, tenggelamnya. Betul. Berarti apa? Seolah-olah siapa yang bergerak?
Matahari. Seolah-olah Mataharinya. matahari. Kenapa matahari bergerak dari Timur ke barat. timur ke barat? Betul sekali. Yang kayak itu loh, matahari terbit dari arah timur dan terbenam ke barat. Itu adalah gerak semu harian matahari. Ya, jadi bukan utara selatan ya. Kalau yang harian itu. Oke, itu. Oke, yang cowok tadi mau menjawab, yang putra, silahkan. Terlihatnya rasi bintang yang berbeda. Oke, setuju yang lain, yang anak putra? Atau ada usulan? Setuju nggak terlihat rasi bintang ini? Setuju. Oke, terlihat rasi bintang. Jadi kalau ada bahasa rasi bintang, gugusan bintang kayak gitu, itu Setuju. ya itu masuknya ke revolusi ya, bukan rotasi ya kalau rasi bintang. Gini, oke, ada tambahan yang putra. Perbedaan lama dan siang, Bu. Pergantian musim, Bu. Oke. Nah, yang mana dulu nih yang Pak catat? Sindu aja lah. Oh, yang lain boleh ikut jawab loh ya. Ayo, yang cowok kan banyak loh ini. Terbuatnya kalender Masehi, Bu. Terbuatnya kalender Masehi. Oh, adanya sistem penanggalan itu ya? Iya, Bu. Oh, ya. Oke. Hmm. Itu nggak ditulis, Bu, itu. Banyak loh Sebentar. ini. Oke, tapi ini tuh yang sebagai dasar itu ya gini aja, tak tulis gini ya. Terbentuknya sistem penanggalan apa? Sistem penanggalan apa tadi? Apa, Vito? Penanggalan apa? Kalender apa tadi? Kalender Masehi. Oh, penanggalan ya. Penggalan tuh kan. Penanggalan Masehi. Masehi. Apalagi tadi yang disebutkan tadi? Pergantian musim. Oke, pergantian musim. Sekarang di negara kita tuh musim apa, Nak? Sekarang musim apa tempat kita? Hujan. Musim penghujan ya. Oke, kalau mungkin di belahan bumi bagian Hujan. utara bisa musim dingin ya. Nah, itu pokoknya nek ada hubungannya sama musim, itu tuh akibat dari revolusi. Rasi bintang, musim. Terus tadi yang disebutkan oleh Sindu tadi apa? Perbedaan lama. Perbedaan apa? Perbedaan malam dan siang, Bu. Perbedaan malam dan siang. Apanya itu yang berbeda? Apanya? Perbedaan lamanya. Ya. Waktu. Perbedaan lamanya, waktu, siang, dan Waktu. oke, seperti ini. Ya. Nah, ini mudah nggak sih? Yang ini perbedaan lamanya waktu siang dan malam itu? Oke, yang siangnya ada yang lebih lama, ya. Ada yang siangnya tuh cepet. Nah, kayak gitu. Pokoknya nek perbedaan lamanya waktu siang dan malam ini karena revolusi bumi. Oke, silahkan masing-masing menambahi. Masih ada lagi nih. Gerak semu tahunan matahari, Bu. Oke, gerak semu tahunan matahari. Nah, Itu di yang rotasi bumi itu kan ada juga gerak semu ya. Beda apa sama itu? Dengan yang itu? Beda, Bu. Bedanya apa? Kan itu nek rotasi kan harian, ini kan tahunan. Nah, terus artinya bedanya apa? Kalau yang harian tadi kan matahari terbit dari timur, terbenam di barat toh, seolah-olah. Kalau yang tahunan apa? matahari seolah-olah condong di sebelah utara atau selatan. Oke, baik. Seolah-olah matahari condong itu juga dia bergerak ya. Bergerak atau bergeser dari utara ke selatan ya. Ya. Jadi kalau utara selatan itu artinya dia gerak semu tahunan. Tapi kalau timur barat itu harian. Jelas belum anak-anak di sini? Bedanya jelas belum? Gerak semu harian dan tahunan matahari. Karena nanti akan ada juga ini. Paham belum bedanya? Gerak semu tahunan dan harian matahari. Paham, Bu. Oke.
Nanti ada ya yang seperti ini ya. Kalau yang tahunan itu yang utara selatan. Kalau yang Bu, harian itu mau timur ke barat. Oke, baik. nambahin yang rotasi, Bu. Oke, baik. Silahkan. Apa tambahannya? Terjadi perbedaan waktu di berbagai belahan dunia. Oke, terjadi perbedaan waktu. Nah, perbedaan waktu yang WIB, WITA, WIT itu loh. Nah, sekarang Bu Asmi tanya, yang terjadi perbedaan waktu dengan perbedaan lamanya waktu siang dan malam ini beda atau sama? Mudah nggak perbedaannya? Terjadi perbedaan waktu. Terus di sini perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Paham belum? Sedikit. Kalau terjadi perbedaan waktu itu jamnya, Bu. Mm-mm. Kalau perbedaan lamanya waktu siang dan malam tuh siangnya misalnya 12 jam, malamnya lebih dikit dari siangnya gitu, Bu. Oh, ya, ya, ya. Oke, bisa, bisa. Ya, betul. Jadi, kalau perbedaan waktu itu setiap 15 derajat, ya, bumi itu kan luas ya. Setiap 15 derajat itu akan ada perbedaan waktu 1 jam, selisih 1 jam. Nah, ini karena rotasi bumi ya. Kayak misalnya yang kemarin itu tak contohkan ya. Misalnya di Sleman atau di Jawa ya, di Jawa gitu, di Pulau Jawa, itu sedang pukul 9 pagi, ya maka ketika kamu berada di Sorong, di Papua sana, itu sedang pukul 11, ya, karena selisihnya 2 jam itu, WIB dengan WIT. Nah, berbeda lagi dengan di Bali ya, atau di Lombok misalnya. Nah, itu selisihnya hanya 1 jam, yaitu pukul 10 di sana. Nah, itu akibat rotasi bumi, karena bumi kan muter ya. Akhirnya ada perbedaan waktu itu. Nah, kalau yang revolusi ini, artinya, oh, siangnya itu bisa jadi lebih lama. Misalnya, kan sehari kan 24 jam ya, satu kali berputar itu ya. Nah, jadi siangnya itu bisa jadi 15 jam. Terus nanti sisanya malam atau siangnya itu 20 jam. Yang 4 jam itu malam. Nah, kayak gitu. Itu karena buminya condong ke utara atau ke selatan tadi itu ya. Karena mengelilingi matahari revolusi. Oke, jadi ini yang akan Bu Asmi tekankan ya. Kalian harus paham arti dari rotasi bumi, revolusi bumi, serta akibat-akibatnya ini. Oke, sampai sini sudah paham belum? Atau ada yang mau diperdebatkan? Hah? Ada enggak? Boleh loh ya, kalau mau bertanya atau enggak setuju atau gimana gitu, silahkan. Oh, Raya udah datang nih. Oke, Raya. Baik, ada yang mau menambahkan? Aku Lain? Bu, Oke, silahkan. terjadinya pemepatan bumi di daerah kutub. Oke, akibat rotasi bumi karena bumi muter terus pada porosnya akhirnya pemepatan di daerah kutub. Aduh, kok urung ketik. Daerah kutub ya. Jadi kutubnya itu semakin datar, kepat ya. Ada lagi? Bu, terjadi pembelokan arus air laut itu, Bu. Oke. Adanya pembelokan arus air laut. Kayak air lautnya belok, anginnya yang belok ya. Karena buminya muter. Ada lagi? Bu, aku mau jawab. Oke, silahkan. Terjadi penggembungan di daerah Katulistiwa itu. Oh iya, betul juga ya. Jadi bagian tengahnya bumi itu semakin menggembung, semakin melebar. Ya, nanti semakin elips bentuknya. Berarti penggembungan, menggembung tuh tahu kan? Kayak nanti tadinya bulat, terus lama-kelamaan jadi kayak elips gitu ya. Penggembungan di daerah di Katulistiwa gitu aja. Nah, jadi kalau kalian bikin rangkuman atau mind map ya untuk belajar, itu disingkat-singkat aja. Nggak usah terlalu panjang.
Terus kalian harus paham ya tadi ya, gerak semu harian matahari itu apa? Gerak semu tahunan matahari itu apa? Nanti di Google Form-nya ada. Ada lagi yang mau menambahkan? Yang revolusi bumi itu lebih sedikit ya, contohnya ya, akibatnya ya. Lebih banyak yang rotasi bumi ya, Nak ya. Ya kan? Yang revolusi itu rasi bintang ya, terus musim, terus gerak semu tahunan, terus akhirnya dari revolusi bumi ini bisa tercipta juga sistem penanggalan Masehi ya. Yang kemarin singkatannya apa? Masih ingat nggak? Yang sistem penanggalan Masehi atau Syamsiah nama lainnya. Singkatannya Yang masih ingat? di bumi. Yang masih Oh, di bumi. oke, betul sekali. Syam masih di bumi. Artinya penanggalan atau kalender Syamsiah atau Masehi itu berdasarkan revolusi bumi ya. Beda dengan yang Komariah ya, Komar. Hijrah ke bulan dia. Berarti berdasarkan revolusi bulan. Oh iya, untuk yang Masehi itu ya kalender yang kita gunakan sehari-hari ini ya, Nak ya. Sekarang tanggal berapa? 13. Nah, betul sekali, 13 Januari ya. Bulan Januari itu adalah bulan-bulan yang ada pada penanggalan Syamsiah atau Masehi ya. Kalau penanggalan Komariah atau Hijriah itu enggak ada bulan Januari. Adanya bulannya bulan Ramadan, bulan Syawal, ya, bulan Rajab, ya. Itu bedanya. Nah, karena kita menggunakan penanggalan Masehi atau Syamsiah, maka sekarang tanggalnya 13 Januari. Oke, paham sampai di sini? Nah, baik. Oke, kita lanjut ya. Ini boleh Bu Asmi clear ya. Kita lanjutkan untuk materi yang lainnya. Kalau mau di screenshot juga boleh, silahkan. 3, 2, 1, tetot. Tak hapus. Oke, next. Kita akan ke materi berikutnya. Selain bumi, ada juga benda langit yang bergerak kan? Apa tadi yang bergerak, benda langit lainnya? Bulan. Bulan. Oke, nah ini sekarang tukeran aja ya. Tadi kan yang Putri udah rotasi toh. Sekarang yang Putri apa? Revolusi ya. Revolusi bulan. Putra. Rotasi bulan. Oke, baik. Sekarang kita akan memahami dulu apa sih rotasi dan revolusi bulan itu. Coba cowok, cewek, putra-putri, mana dulu yang akan menjawab? Revolusi bulan tuh pergerakan bulan mengelilingi bumi. Oke, baik. Apakah semuanya setuju? Yang anak-anak Putri? Setuju, Bu. Oke, baik. Easy ya ini ya, bisa ya? Easy. Tadi mana tadi? Kalian yang mana yang ini ya, Nak ya? Tak catat ya. Revolusi bulan artinya apa? Bulan mengelilingi. Bumi. Oke, boleh ditambahi berputar atau bergerak gitu boleh ya. Ini tak singkat aja, mengelilingi bumi. Oke. Terus, yang Putra gimana nih? Boleh jawab semua kan, Bu? Boleh apa? Boleh jawab semua, toh? Yang apa namanya? Yang rotasi dulu. Coba. Perputaran bulan mengelilingi bumi. Pada porosnya maksudnya. Oke. Setuju yang anak-anak Putra? Setuju, Bu. Oke, berarti ini rotasi bulan itu apa tadi? Bulan berputar pada porosnya. Pada porosnya. Oke, gini. Sekarang waktunya atau kalanya, kala revolusi bulan, kala rotasi bulan.
Oh, tadi belum ada ya, Nak. Yang depan tadi itu. Maksudnya lama waktunya, Bu. Kala itu lama waktunya. Satu bulan, Bu. 1 bulan, Bu. Oke, 1 bulan. Atau berapa tadi? Atau 20 hari setengah. 20 hari setengah. 29 hari. 1/2 itu loh, Bu. Setengah kan. 29. 1/2. 4. 1/2 apa 1/4? 1/2, Bu. 1/2 hari ya. Atau 1 bulan. Ini kala. Revolusi kala itu waktunya. Kala revolusi. Kalau kala rotasinya, yang anak putra, berapa? Sama itu. Sama, Bu. Kayak revolusi bulan. Oh, oke. Kala rotasi bulan sama dengan 29 1/2 hari sama dengan 1 bulan. Oke, sip. Sama ya. Wah, tadi kita belum lengkap ya yang di depan tadi itu, Nak. Yang rotasi tadi itu berapa? Kala rotasi tadi berapa, Nak? 24 jam bukan? 23 jam 56 menit. Oke, kita bulatkan ya. 24 jam sama dengan berapa hari? 1 hari ya. Oke, itu kala rotasi bumi. Bentar, tak besarkan dulu. Jadi kita kelupaan. Nah, sekarang yang itu, kala revolusi bumi. 365 hari 1/4. 365 1/4 hari. 3, 6, 5, 1/4 hari. Oke ya. 300 Gini ya, Nak ya. hari. Oke, ini sudah. Terus apa lagi nih yang perlu kita bahas tentang gerakan bulan nih? Yang revolusi bulan mau jawab aku, Bu. Oke, revolusi bulan itu ternyata ada akibatnya ya. Mungkin sebelum ke situ kita itu dulu, coba simpulkan dulu. Ini kan sama ya, kala revolusi dan rotasi bulan itu. Ada akibatnya nggak kok sama gini? Berakibat apa? Perbedaan tampak itu bulannya, Bu. Bulannya jadi ada bulan sabit, bulan purnama. Oh, itu akibat revolusi bulan ya. Nah, sekarang Bu Asmi tanya dulu sebentar. Ini, kala revolusi bulan itu kan 1 bulan. Kala rotasi bulan itu kan juga 1 bulan. Apa yang terjadi? Kok ini sama gini? Mengakibatkan apa? Revolusi dan rotasinya ini kan sama. Terus apa yang Akibatnya terjadi? itu ada permukaan bulan yang tidak bisa dilihat dari sebagian, ada bumi dikit gitu, Bu. Oh, oke. Baik. Jadi, ini aduh, kehapus ya. 1 bulan bulannya sama terus, Bu. Oh ya, permukaan ini kan sama ya, mengakibatkan apa tadi? Apa yuk? Mengakibatkan apa? Permukaan bulan yang terlihat dari bumi selalu sama ya? Kan ini sama terus toh ini. Ini 1 bulan, ini juga 1 bulan waktunya. Berarti apa akibatnya? Permukaan bulan yang terlihat selalu sama. Mudah nggak ini maksudnya? Jadi kita melihat bulan dari bumi itu, oh ya bentuknya kayak gitu terus. Terus bagian kayak cekungnya tuh di sebelah situ gitu loh. Atau ada kayak hitam-hitamnya tuh di sebelah situ. Nah itu karena kala revolusi dan rotasinya sama. Bulan yang terlihat dari bumi itu selalu sama. Ya. Permukaan bulan yang terlihat selalu sama. Terus ada juga dampak lainnya. Apa? Ada permukaan bulan yang tidak bisa dilihat, tidak pernah bisa dilihat oleh bumi, Bu. Oke, ada permukaan bulan yang tidak pernah bisa terlihat dari bumi ya.
Nah, jadi karena yang dilihat cuma itu terus bagian bulannya, ada yang nggak terlihat akhirnya ya. Mungkin di belakangnya atau di sampingnya, di baliknya bulan, akhirnya nggak kelihatan. Karena yang kelihatan itu terus ya. Kenapa kok yang kelihatan itu terus? Ya karena ini, skala revolusi dan rotasinya sama. Ya, ini ya. Nah, tadi Arwen mau menjelaskan atau menyebutkan tentang akibat atau dampak dari apa? Revolusi bumi ya. Nah, ini boleh bersama-sama. Nah, anak putra dan anak putri boleh menjawab bersama-sama. Ya, Aku, Bu. oke, tak tulis di sini ya. Akibat apa tadi? Revolusi, revolusi bulan. Ya, akibat bulan itu mengelilingi bumi. Terjadi apa? Karena dia mengelilingi bumi terus kenapa? Apa Air coba? laut yang nggak menghadap ke bulan jadi surut, Bu. Jadi dikit. Oh ya, atau kita singkat saja ya mungkin ya. Terjadi apa berarti itu? Pasang surut. Oke, terjadi pasang surut. Betul tadi ya, yang tidak dekat dengan bulan menjadi airnya surut ya. Tapi kalau dekat dengan bulan, pasang ya. Terjadi pasang surut air laut. Oke, siapa tadi? Boleh jawab? Oke, Cowok. boleh silahkan. Arya. Bentar. Perubahan bentuk bulan tampak dari bumi. Oke, atau istilahnya apa itu sebutannya? Bulan itu kelihatannya berubah-ubah terus ya. Kadang bulan baru, kadang bulan Fase purnama. bulan, Bu. Oke, adanya apa? Fase bulan ya. Artinya apa? Fase bulan tadi Arya. Perubahan. Perubahan bulan. Oke, kayaknya Arya nge-lag ini. Ya, nggak apa-apa. Oke, perubahan wujud permukaan bulan ya. Adanya fase bulan ya. Ini akibat revolusi bulan. Terus ada lagi akibat revolusi bulan, ada satu Bu, lagi terjadi. terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan, Bu. Oke, bisa terjadi gerhana ya, karena si bulan ini kan bergerak mengelilingi bumi ya. Kenapa yang dampak rotasi ini kok tidak dibahas? Karena ini tidak terlalu memberikan efek yang berarti untuk bumi ya. Yang ini yang memengaruhi kehidupan di bumi. Yang ini memengaruhi kehidupan di bulan ya. Kalau ada kehidupan ya di sana, tapi sepertinya tidak ada atau belum ada. Oke, tadi terjadi gerhana ya. Entah gerhana matahari. Kalau kalau gerhana matahari bulannya di mana? Di pinggir atau di tengah? Di tengah. Di Di tengah. tengah. Kalau yang satunya gerhana apa tadi? Bulan. Gerhana bulan. Ya, kalau gerhana bulan, Buminya di bulannya tengah. oh Buminya ya di buminya paling di ujung. tengah. Atau bulannya di pinggir ya. Itu tuh karena bulannya mengelilingi si bumi itu ya. Jadi kadang-kadang dia bisa pas segaris lurus ya. Kadang-kadang enggak. Nah ini, oke sampai sini ada yang mau bertanya? Adakah? Masih sekitar 10-an menit. Oke, kalau tidak ada, boleh di screenshot juga ya. Ini Bu Asmi hapus. Oke, clear. Next, kita akan ke gerhana sekarang ya. Nah, kalau gerhana ini kayaknya oke, tidak digambar ya, tapi Bu Asmi akan share screen yang lainnya aja. Mana ini stop share-nya? Sebentar ya. Oke, baik. Bu Asmi akan searching aja. Oke, sebentar. Kita ke gerhana apa dulu nih? Gerhana bulan atau matahari? Oke, Bu Asmi mau tampilkan.
hasil penelusuran Bu Asmi terkait dengan Oke, sudah nampak ya anak-anak ya? Oke, sudah Bu. terlihat. Baik, di sini Bu Asmi searching tentang gerhana. Nah, kita akan ngecek ya beberapa jenis gerhana. Mau gerhana apa dulu? Gerhana matahari dulu ya, misalnya. Gerhana matahari. Nah, ini. Gerhana matahari itu kita ingat-ingat susunannya yang di tengah apa tadi? Bulan. Bulan. Bulan ya, si kecil ya Bumi. yang di tengah ya. Oke, ini tuh sebenarnya bisa Bulan. ya nak dibalik ya. Maksudnya posisinya gitu loh. Mataharinya kan seringnya gambarnya di sini ya. Boleh juga mataharinya di sebelah sini. Yang penting apa? Bulannya di tengah. Oke? Paham? Yang penting bulannya ada di tengah. Itu kalau gerhana matahari. Terus untuk jenisnya, jenis gerhananya sendiri ya. Kalau gerhana matahari, nah sebentar. Oke, ini aja mungkin ya. Oke, kalau seperti ini, udah kelihatan ya. Di bagian sini itu terjadi gerhana apa, nak? Gerhana matahari total. Yang di sini, ini ada segitiga-segitiga dua. Matahari cincin. Cincin. Cincin ya, kalau seperti ini, di sini terjadi gerhana matahari cincin. Ya. Nah, sedangkan yang di sini, ini di daerah yang bayang-bayang kabur. Bukan bayang-bayang gelap. Yang bayang-bayang gelap tuh yang ini. Ini bayang-bayang kabur. Terjadi gerhana matahari apa kalau di sini? Ini penumbra toh. Berarti Sebagian. terjadi gerhana matahari Bagian. sebagian. Oke. Nah, sedangkan kalau ini misalnya umbranya itu tidak diperpanjang ya. Terjadi gerhana matahari apa? Di sini misalnya. Total. Total ya. Kita akan lihat. Mana ya? Mungkin searchingnya gini aja. Jenis gerhana matahari ya. Oke. Parsial itu sebagian ya, Nak ya. Parsial itu nama lainnya sebagian. Gerhana matahari sebagian. Atau gerhana bulan sebagian. Nah, Pak cariin yang 3 gitu. Nah, ini yang cincin tadi juga. Mana ya? Bu Asmi mau nanya, Mm-mm. kok kadang orang tua tuh kalau nggak boleh kalau ada gerhana matahari bilangnya jangan dilihat nanti buta tuh beneran apa enggak tuh, Bu? Iya kan itu silau banget. Ya kan kita nek melihat matahari itu kan silau. Kita kan nggak bisa melihat matahari secara langsung ya. Oh, toh? Karena apa Oh. silau? Nah itu yang bisa membuat buta itu sebenarnya. Karena silaunya itu loh ya. Maka mungkin harus pakai kacamata hitam kayak gitu. Kan mata kita juga tidak tahan tuh kalau melihat cahaya yang terlalu terang gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Pertanyaan bagus ya. Oke, ini nggak terlalu kelihatan ya, Nak ya. Nah, tak gedein. Ragam jenis gerhana matahari. Gerhana matahari apa saja? Total, lalu cincin, dan sebagian. Oke, mungkin ini nggak terlalu kelihatan ya tulisannya ya. Tidak apa-apa, yang penting gambarnya terlihat. Bulannya di tengah. Ya. Intinya, kalau bumi itu terkena umbra. Umbranya siapa ini? Umbranya si kecil ya. Umbranya si bulan. Umbra itu yang bayangan gelap. Maka bumi yang kena bayangan umbra gelap tadi dari bulan akan terjadi gerhana matahari total. Intinya yang gelap-gelap itu total ya anak-anak. Terus kalau buminya itu ada di penumbra bulan, nih bayangan kaburnya bulan, maka akan terjadi gerhana matahari sebagian. Sedangkan kalau bulan itu berada di titik terjauh dari bumi,
ya, karena lintasannya elips ya. Dan terjadi perpanjangan umbra dari bulan, ada segitiganya 2 kayak gitu. Ini kan diperpanjang ya, harusnya cuma sampai sini. Tapi karena bulannya tuh saking jauhnya dari bumi, akhirnya umbranya diperpanjang. Ini baru terjadi gerhana matahari cincin, ya kayak gini. Nah, kalau kayak gini tuh namanya infografis ya anak-anak ya. Jadi, aduh, ini kok warnanya kok gini. Nah, info kayak gini tuh artinya infografis ya. Ada gambar, ada keterangannya ya. Itu. Sudah jelas belum tentang gerhana matahari? Atau ada yang mau bertanya? Kalau total seperti ini, sebagian ini cincin. Jadi kalau total tuh yang benar-benar gelap. Siapa yang mau tanya? Sebelum kita lanjut ke gerhana bulan. Enggak, Bu. Oke, sudah jelas bedanya? Bisa membedakan? Oh ini cincin, oh ini total, oh ini sebagian. Pokoknya langkah pertama adalah kamu cek posisinya. Siapa yang di tengah? Oh yang di tengah bulan. Berarti gerhana matahari. Kalau yang di tengah bumi, oh berarti gerhana bulan. Terus kamu cek. Wah itu posisinya tuh buminya tuh kena yang pas hitam banget. Atau cuma yang bayang-bayang. Atau ada perpanjangannya. Ya, bisa anak-anak membedakan ketiga ini. Kalau bisa akan Ibu lanjutkan. Kalau belum akan Bu Asmi Bisa, Bu. pulang. Oke, baik. Silahkan nanti dibaca lagi kalau memang masih ada yang belum paham. Next, kita akan ke gerhana bulan. Oke, gerhana bulan. Nah, nanti akan ada posisi-posisi apa namanya bulannya di sini itu namanya gerhana apa? Nah, ini dia. Kita akan lihat ke sini. Ini juga sebenarnya posisinya bisa dibalik ya, nak. Maksudnya mataharinya di paling sini. Yang penting yang di tengah siapa? Bumi. Ya, ini gerhana bulan. Yang di tengah adalah bumi. Nah, ini sudah ada keterangannya ya, sangat jelas ya. Matahari, bumi, lalu ada daerah yang bayang-bayang gelap ya, dan bayang-bayang yang kabur atau samar-samar. Nah, yang kecil-kecil ini adalah bulan. Sebenarnya bulannya hanya satu ya, tapi karena dia bergerak, dia digambarkan seperti ini ya, untuk menunjukkan jenis gerhananya. Oke, kalau di sini, ini artinya terjadi gerhana enggak kalau bulannya di sini? Enggak, Bu. Enggak tahu. Enggak. Ya, tidak Udah, terjadi ya, tidak terjadi gerhana apapun ya. Tapi terjadi bulan purnama ya. Bulannya yang tampak bulat penuh, terang. Nah, lalu bulan tuh kan nggak cuma diem ya. Tadi bulan kan melakukan gerakan apa? Kalau seperti ini, namanya gerakan apa? revolusi. Revolusi bulan ya. Artinya mengelilingi bumi ya. Nah, bulan itu akhirnya bergerak ke sini. Maka terjadi gerhana apa kalau di sini? Di penumbra itu. Ya, Gerhana gerhana penumbra. penumbra. Ya, gerhana bulan penumbra. Oke. Semakin lama, gerhana bulan penumbra itu akan berubah ke sini ya, bergerak ya. Menjadi apa ini? Kalau seperti ini, Sebagian. gerhana bulan sebagian. Atau nama lainnya apa? Gerhana bulan Parsial. parsial, betul sekali ya. Sebagian di mana ini? Yang hitam ini dinamanya di daerah apa? Umbra. Umbra. Yang sebagian lagi di mana? Penumbra. Penumbra ya. Namanya saja sebagian ya. Sebagian di penumbra, sebagian di umbra. Jelas ya, gerhana bulan sebagian. Yang ini juga sama ya, gerhana bulan sebagian ya. Karena dia muter terus. Sebagian di umbra, sebagian di penumbra. Jadi yang ini dan ini itu sama namanya ya. Yang ini juga gerhana bulan penumbra yang di sini dengan yang di sini sama namanya ya. Nah, sedangkan yang ini apa nih? Kok bulat Total. hitam kecil? Total, Bu. Oke, gerhana bulan total ya, karena benar-benar full bulannya itu ada di umbra siapa? Umbranya bumi ya. Jadi gelap. Pokoknya yang gelap tadi itu ya total ya. Sudah jelas perbedaan gerhana ini. Gerhana bulan ini ada 3 ya. Penumbra,
sebagian, dan total. Bisa? Tahu Bisa, bedanya? Bu. Oke, karena nanti juga Bisa, akan Bu. ada yang ini ya, Nak ya. Jadi nanti usahakan yang teliti supaya kalian juga maksimal. Oke? Baik, ada yang mau bertanya tentang gerhana bulan? Jelas? Jelas, Bu. Oke, baik. Di IPA selanjutnya ya, itu akan PH ya berarti ya. PH-nya tapi bukan di PTMT ya. Nanti kalau secara daring. Kan ada PH ya, jadi kalian juga persiapkan. Silahkan mulai latihan-latihan soal dan dibaca yang teliti. Oke, baik. Nah, tadi itu kan kita menyinggung ada kalender itu ya, jenis kalender atau penanggalan. Nah, untuk penanggalan itu, tadi kan ada dua, Syamsiah dan Komariah ya. Syam masih di bumi, yang satunya apa? Masih ingat? Syam masih di bumi dan satunya apa? Komar hijrah ke bulan. Oke, Komar hijrah ke bulan. Artinya penanggalan Komariah atau Hijriyah yang bulannya ada bulan Ramadan, Syawal, Rajab, ya, terus Muharram. Nah, itu penanggalan-penanggalan berdasarkan revolusi bulan ya, revolusi bulan karena hijrah ke bulan. Nah, terus biasanya kalau orang-orang yang beragama Islam itu menentukan kapan Ramadan, kapan Idul Fitri, itu berdasarkan penanggalan apa anak-anak? Yang Hijriyah atau yang Syamsiah? Coba. Hijriyah. Hijriyah, betul sekali. Yang bulannya ada bulan Ramadan dan Syawal tadi itu ya, seperti itu ya. Nah, jadi untuk penentuan Idul Fitri, terus kapan puasa Ramadan, itu berdasarkan revolusi bulan ya, pergerakan bulan ya. Makanya kan kadang ada sidang isbat atau apa yang melihat hilalnya itu loh. Apakah sudah terlihat atau belum? Nah, itu kan berdasarkan pergerakan bulan. Maka itu berdasarkan kalender Hijriyah. Kalau kita sehari-hari menggunakan kalender Masehi atau Syamsiah yang berdasarkan revolusi bumi. Nah, itu saja anak-anak untuk hari ini. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri perjumpaan kali ini? Bu Asmi setelah ini akan share apa namanya Google Form-nya ya di GC ya. Nah, silahkan nanti dikerjakan ya. Batas waktunya sampai besok jam 2. Tapi Bu Asmi harap ya segera sajalah kalian kerjakan. Boleh sih belajar dulu atau mau baca-baca. Terus jangan lupa di screenshot. Jadi Bu Asmi menerima screenshotan kalian. Bisa juga di screenshot yang bagian terakhir atau yang skornya sekalian juga boleh. Ya, dikirim ke GC hasil screenshotnya. Karena sejauh ini kadang-kadang itu ada anak-anak yang sudah mengerjakan Google Form tapi tidak di screenshot ya. Atau Iya, itu mungkin di aku, Bu. screenshot tapi tidak dikirim Aku ke lupa. GC. Kan sedih ya. Nah, ini sudah tak kirim ke GC ya anak-anak. Setelah ini silahkan langsung dikerjakan. Atau mungkin kalau ada Zoom yang lain bisa mengikuti Zoom yang lain dulu. Sudah tak kirim ya. Nanti kalau ada yang bingung atau mungkin kalian masih kesulitan, silahkan bertanya ya. Oke? Begitu? Oke, Jelas Bu. ya? Jelas, Bu. Jelas. Oke, jadi dikerjakan GC-nya, GF-nya, terus di screenshot, kirim ke GC hasil screenshotnya.